ini bangunan yang seperti ini asalnya 5x7. Betul. Kalau makanya 5x7. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan podcast Pondok Pesantren Minhajut Thalibin dengan saya Abdul Nasir. Ini sangat spesial pada kesempatan ini karena bisa berbincang-bincang langsung dengan pengasuh Pondok Pesantren Minhajut Thalibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa langsung berbincang dengan pengasuh Pondok Pesantren Minhajut Thalibin, yaitu yang terhormat Kiai Haji Ade Mahbub Romli, atau biasa dipanggil dengan nama akrab oleh kita semua adalah Babah. Ya. Selamat datang Babah. Ya, sama-sama. Ini merupakan sebuah kehormatan bagi saya bisa langsung berbincang-bincang dengan Babah di tempat ini, di podcast Pondok Pesantren Minhajut Thalibin ini. Nah, pada kesempatan ini ada beberapa hal yang kiranya pengen dibincangkan, Bah, tentang Minhajut Thalibin ini. Karena nama Minhajut Thalibin ini luar biasa. Bagaimana sih asal muasal daripada berdirinya Pondok Pesantren Minhajut Thalibin? Bisa diceritakan, Bang? Ya, makasih atas pertanyaannya dan kunjungannya. Semoga nanti apa yang disampaikan ini bisa menjadi catatan buat kita semua. Bicara soal catatan perjalanan Pondok Pesantren Minhajut Thalibin, tentu tidak lepas dari bicara soal sejarah pesantren Pungangan atau kampung Pungangan secara umum. Karena Minhajut Thalibin adalah bagian daripada dusun Pungangan yang di dalamnya banyak pondok-pondok pesantren. Gitu ya. Maka sebelum masuk ke sejarah atau latar belakang berdirinya Pondok Pesantren Minhajut Thalibin, barangkali ini Nasir ya, perlu saya sampaikan juga bahwa Pungangan dari cerita para orang tua kita itu konon ya kan, dan didukung oleh data-data dan fakta di lapangan, konon sudah ada lembaga semacam pesantren itu sejak tahun 1918 sebelum era kemerdekaan. Wow. Yang diasuh kiainya namanya Kiai Madrais bin Kiai Abdul Rojak. Itu ya. Sebelum merdeka Pungangan sudah ada pesantren. Kemudian dilanjutkan mengalami patrah kepakeman karena di era penjajahan ya masih. Betul. Jadi masih harus berjuang membela negara, berjuang mempertahankan hidup untuk menghidupi sebuah lembaga, tentu mengalami tantangan yang luar biasa. Kemudian hilanglah itu pesantren di bawah asuhan Kiai Madrais tadi. Kemudian mengalami kekosongan, muncul kembali pesantren yang dipimpin oleh Kiai Asy'ari. Itu yang letaknya itu sebelah selatan masjid itu di situ. Kiai Asy'ari ya kan. Kemudian punya putri itu namanya Ibu Hajah Rohilah, punya putra Kiai Haji Ai Mugni. Nah, itu alhamdulillah dari Kiai Asy'ari ada penerusnya, dicucu berarti. Nah, baru kemudian ini sebelum masuk ke Minhajut Thalibin ya, sebelum masuk ke Minhajut Thalibin. Ini sangat penting Nah, ini penting, ini saya pikir penting supaya anak-anak muda, generasi Pungangan khususnya, para alumni Pungangan khususnya itu menjadi tahu bahwa Pungangan itu tidak ujug-ujug seperti sekarang gitu. Berarti memang Pungangan dari sejak dulu itu sudah menjadi kampung yang notabene agamis begitu. Betul. Pungangan itu sejak sebelum kemerdekaan sudah menjadi kampung agamis, bahkan sudah ada pesantren. Jadi tidak benar kalau ada orang yang kemudian mengklaim bahwa Pungangan itu kampung yang awam. Itu tidak benar, perlu diluruskan gitu. Di era Kiai Asy'ari, kemudian zaman itu Kiai Abdul Karim, kemudian Kiai Mu'tamad, Kiai Tamad masih di pesantren.
Masih di pesantren. Saat beliau Sesepuh Pungan ya sekarang. sesepuh Pungangan sekarang. Ya. Masih di pesantren Kiai Tamad atau nama aslinya mungkin Kiai Mu'tamad ya, masih di Sempur Purwakarta. Kemudian Kiai Abdul Karim masih di Jombang. Jawa Jadi Timur. Kiai Hasyim Asy'ari ya, pesantrennya gitu ya. Nah, di saat itulah kemudian datang para pengajar tambahan. Karena kegiatan keagamaan pembelajaran di Pungangan sudah jalan. Itu dari tokoh Garut, orang Garut lah aslinya. Namanya Muhsin. Ajengan Muhsin. Ajengan Muhsin. Iya, pertama kali datang. Dia punya istri di Rancabango. Mengajar nahwu sorof di masjid di Pungangan. Sekitar beberapa tahun kemudian datanglah satu yang kemudian menjadi sesepuh Pungangan, yaitu Kiai Haji Samsudin. Jadi Kiai Samsudin itu di generasi berarti keempat lah ya. Generasi keempat. Nah, sekitar generasi keempat Kiai Madrais, Kiai Asy'ari, kemudian di era Kiai Asy'ari itu ada ya tadi pengembang Islam, pengajar pesantren, ada Ajengan Muhsin, kemudian ada Kiai Abdul Wahid di sininya, kemudian ada tokoh-tokoh yang lain, ya kan? Itu baru kemudian datanglah Kiai, ini kayaknya silau ini kacamata ya, dilepas dulu lah ya. Kacamatanya membuat silau. Dilepas dulu, maka kemudian ya kan kalau dirunut sejarahnya lebih jauh ke sana itu akan lebih lengkap. Maka muncullah kemudian datang Kiai Samsudin diterima karena beliau seorang yang berilmu dan di Pungangannya sudah ada kegiatan keagamaan yang mumpuni dan sedang bergairah keagamaannya tinggi. Di antara yang menerima itu adalah kakak dari kakek kami, yaitu Kiai Abdul Wahid. Kiai Abdul Wahid itu Kiai bin Turmudi. Bapak Turmudi itu punya anak yang di Pungangan itu 4. Yaitu Kiai Abdul Wahid, Bapak Waan itu ayah dari ibu kami. Nah, jadi Bapak Abdul Wahid itu kakak dari kakek kami. Nah, diterima di situ. Kemudian karena berilmu diposisikan sebagaimana orang yang berilmu. Gitu. Sebelumnya pula, ini sebelum masa-masa itu kembali mundur ke zaman Kiai Madrais itu. Di tempat ini, di tempat Minhajul Thalibin ini kaitannya dengan Minhajul Thalibin ya. Ada tokoh agama yang sampai hari ini masih dikenal namanya, masih diingat namanya. Siapa namanya Mbah Kiai Jumas. Ya, Mbah Jumas. ingat ya. Sampai iya. kali ini di belakang pesantren itu dikenal namanya Kali Jumas. Jadi diabadikan. Iya, jadi diabadikan. Ya kan, ada namanya kayak legenda lah. Ada legendanya. Ini kali ini karena dipakai untuk tempat mandi, berwudu, bersucinya beliau. Beliau itu petapa. Itu tempat ngebak saya. Iya. Ya para santri baru rata-rata gebak lah. Itu mudah-mudahan berkah. Karena tempat dulu mandinya, berwudunya, bersucinya Mbah Jumas. Mbah Jumas itu persis di atas dapur itu. Dapat punya tempat ya, satu ruangan untuk kholwat lah, karena beliau itu seorang yang sufi gitu, berpakaian selalu pakaian dengan jubah seperti para wali ya. Kalau kami nggak berani lah menyebut wali ya, bisa saja wali Allah, karena ketika beliau wafat pun di sini wafatnya tetapi tidak ada makamnya, tidak ada mayatnya entah kemana. Sampai hari ini makamnya nggak ada, tempatnya ada, patilasannya, musolanya ada, tadinya sudah jadi milik bagian daripada Minhajul Thalibin. Nah, era sebelumnya di sini itu ya buyut, bahkan ayahnya buyut kami itu namanya Bapak Dastur itu bahasa Arab, Dasurin. Ya, Bapak buyut Dastur itu juga cerita dari keluarga, dari nenek kami. Beliau itu adalah seorang tokoh dari kerajaan Mataram yang dulu ikut bersama-sama dengan tentara Mataram waktu akan merebut Batavia dari kekuasaan VOC. Jadi salah satu pejuang. Iya, salah satu pejuang di zaman
sebelum kemerdekaan. Merdeka gitu. ini jauh ini. Ini jauh, bicara jauhnya begitu. Makanya kalau dibicarakan ini diprodcastkan lama, ini butuh lama kalau mengulas sejarah soal kampung Pungangan. ya, Tapi titik tekan kita hari ini adalah sebagaimana pertanyaan tadi ya. Tapi menarik ini sahabat Nasir ini. Kalau sejarah tersebut kemudian dibukukan agar kemudian generasi-generasi Pungangan ini juga tidak lupa akan yang namanya sejarah gitu kan. Bisa itu kayaknya direkomendasikan untuk dibukukan gitu kan di Ya boleh lah ini ya kan, sahabat Nasir ini yang lagi masih menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi ini boleh jadi bahan penelitian untuk dibuatkan buku. Rekomendasi Itu ya bagus, boleh. Ini makasih, sejarah makasih. Pungangan secara utuh. Itu supaya bisa menuliskan jangan hanya sebagian kecil saja tapi secara utuh diangkat gitu kan. Di zaman kembali lah zaman Kiai itu ya Mbah Dathur itu punya putra namanya Syafi'i, karena orang Jawa lidahnya disebut sarpingi. Iya gitu. Sarungan gitu. Iya gitu. Itu beliau bercerita ya lewat putrinya, karena nenek itu putrinya beliau gitu kan. Bercerita nenek kami itu berarti putrinya Bapak itu Sarpingi itu sudah diajari ngaji di sini tempatnya di Pungangan oleh kiai bernama Kiai Thayyib dari Radu Dongkal. Radu Dongkal itu Tegal ya kalau nggak salah. Tegal, Kiai Radu Dongkal. Bahkan ada wirid yang diwariskan turun temurun kepada kami dari nenek itu yang ijazahnya dari Kiai Thayyib. Doa namanya doa Sulaiman. Oh iya. Doa Sulaiman. Allahumma inni dakhaltu fi surati Sulaiman, begitu ya. Ada lagi yang versi lain Allahumma indakholat fi surati Sulaiman. Itu ijazahnya dari Kiai Radu Dongkal bernama Kiai Thayyib. Dari Tegal. Bukan Bapak Thayyib orang Pungangan, bukan. Kiai Thayyib. Gitu. Ada lagi Kiai Salim. Itu dari Tegal Gubuk. Nah, kalau Kiai Salim saya waktu kecil masih berjumpa, sering berkunjung ke sini. Banyak yang dari Jawa ya. Banyak dari Jawa, terutama dari Tegal Gubuk. Ada Kiai Salim, ada Kiai Mustafa, ada Kiai Ambia yang membangun silaturahmi dengan tokoh-tokoh Pungangan. Salah satu tokoh Pungangannya adalah Kiai tadi, Mbah Dathur, Mbah Sarpingi yang di sini. Di tempat lain, di Pungangan yang lain ada namanya Kiai Bapak Saleh atau Bapak Soleh, itu ramanya ayahandanya Bapak Kiai Taman. Itu yang asalnya dari Brebes. Bisa jadi Pungangan bahasa Jawa itu dikarenakan banyak pendatang dari Jawa juga bisa jadi. Bisa jadi. Bahkan konon ceritanya selain memang dari Jawa juga orang-orang yang dulu menetap di Pungangan asal muasalnya adalah pasukan dari Mataram itu di zaman Batavia. Yang dalam sejarah diceritakan bahwa antara Pamanukan dan Kerawang kehabisan bahan makanan. Singgah di sini. Maka ada patilesan misalnya Mbah Sudi Mampir. Ya kan? Itu kaitannya ada Mbah Sudi Mampir. Ada lagi Mbah Anggamaya, ada lagi Mbah siapa lagi? Itu ya. Itu Pungangan dari pra kemerdekaan. Jadi bicara Pungangan tentu tidak hanya sekedar bicara setelah kemerdekaan. Tetapi ini yang poin barangkali bisa dijadi catatan, kemudian mengalami kemajuan yang signifikan ya. Perkembangan pendidikan terutama itu di era Kiai Abdul Karim ya. Dulunya pesantren hanya pesantren bersifat non formal. Ya kobong aja. Kedatangan Kiai Abdul Karim tamat pesantren dari Jombang, kemudian mendirikan madrasah Ibtidaiyah Persamaan. Masih ada nama Persamaan. Penjelasan ini kesaksian dari ayahanda kami, mertua ya Bapak Kiai Rofi'i. Nah, beliau adalah orang dekatnya ya kan. Bahkan asisten utamanya gitu kan. Itu namanya ya. Iya. Itu namanya masih persamaan. Terus kemudian sampai sanawiyah ada aliyah. Nah di era tahun ini kita mulai masuk nih. Ini jadi secara universal, secara luas kita mengerucut. Ya kita mengerucut nih. Itu pun yang tadi yang pra kemerdekaan itu hanya sekilas saja ya. Betul.
boleh nanti didalami lagi lain kesempatan. Lain kesempatan. Ini, nah di era Kiai Karim setelah mendirikan Tsanawiyah, mendirikan MI dulu ya tadi ya, Madrasah Ibtidaiyah persamaan tadi, kemudian berubah menjadi Madrasah Ibtidaiyah, mendirikan Tsanawiyah, dan saya salah satu alumni dari Tsanawiyah. Mungkin juga ya betul, kan sahabat Nasir juga alumni Tsanawiyah. Aktivis ya di sana. Iya, aktivis di sana, alumni di sana. Dan kebanggaan kita semua sebenarnya gitu kan. Betul. Kemudian juga beliau tidak berhenti di situ, mendirikan juga Madrasah Aliyah di sana, Aliyah. Nah, di era tahun 90-an, 93 95 lah antara itu ya kan. Kemudian beliau Kiai Abdul Karim itu mulai sakit-sakitan, yang pada akhirnya 95 kalau nggak salah wafat, dan Pungangan kemudian semacam mengalami ketidaksiapan regenerasi. Nah, pada waktu itulah kemudian kami ya kan sekeluarga, yaitu saya dan kakak saya Kiai Mahfud Romli didampingi oleh ayahanda kami Mbah Romli, itu kemudian menyelenggarakan kegiatan pengajian. Ini pengajian aja. Karena banyak anak yang hanya didominasi kesehariannya itu bermain. Jadi prihatin melihat anak-anak kecil, usia belajar, usia ngaji, tapi waktu-waktunya hanya digunakan untuk bermain saja. Akhirnya berinisiasi mendirikan kegiatan pengajian. Waktu itu waktunya ba'da zuhur. Iya, kan kegiatan sekolah udah selesai. Kemudian kaminya juga sudah sebelum tahun 2000-an lah ya itu ya. Sebelum tahun 2000-an diperkirakan. Persisnya bukan diperkirakan, persisnya karena kami pelaku itu di tahun 1994. 1994. Di 94. Ingat betul 94 karena kami 91 92 itu merantau di Jakarta. Mengadu nasib. Pengen kayak orang-orang gitu. Pengen kayak orang-orang, mencoba mengadu nasib, pengennya melanjutkan kuliah tanpa merepotkan orang tua, biaya sendiri. Karena zaman itu di kampung, di daerah belum ada kampus, hanya di kota-kota besar perkuliahan itu. Berarti sempat kuliah di Jakarta? Iya, sempat masuk kuliah walaupun nggak sampai 1 semester gitu kan. Sempat masuk lah. Di Jayabaya pernah masuk 1 semester, ya kan. Pernah masuk di Salahuddin juga hanya 1 semester gitu kan. Karena kayak tadi, ekonominya belum dapat, sekolahnya pengen. Pas mau semesteran ditagih bayaran uang semester keluar gitu. Itu jadi inspirasi buat kita semua. Iya, betul. Artinya itu bukan merupakan sebuah halangan, rintangan lah, tapi itu merupakan sebuah tantangan yang harus dihadapi, selesaikan. Iya, betul ya kan. Memang hidup ini memang mempunyai tantangan. Dan tantangan itu harus memang diperjuangkan, gitu. Punya keinginan juga harus diperjuangkan. Ya kembali ke masalah tadi ya, soal Pungangan, soal Minhajul Thalibin, maka diperkirakan ya kan, bahkan bisa jadi benar karena kami ada dokumen-dokumen proposal pembuatan majelis gitu ya kan. Di 94 itu kami, kakak saya dan saya sendiri pulang dari Jakarta, kemudian mendirikan pengajian, membangun sebuah majelis kecil. Yang ukuran? Waktu itu ukurannya 5x7, 5 meter kali 7 meter. Satu kamar. Yang kemudian hari ini banyak banget ini bangunan yang seperti ini, asalnya 5x7. Betul. Cikal bakalnya 5x7. Ya. Itu bangunan itu dibangun dari dana utamanya itu adalah wakaf dari nenek kami. Nenek kami Ibu Hajah Hamidah yang nama aslinya Dartem. Kemudian Dartem Hajah Hamidah itu mewakafkan tanah 50 bata. 50 bata. Jual saja tuh kalau pengen bikin majelis ya kan, tanah nenek kata beliau. Yang penting nenek wasiatnya nanti kalau meninggal tolong dibacakan Al-Qur'an gitu. Kisaran 700 meteran berarti ya? Iya. 50 bata kali 14 ya. 5 kali 14 sekitar segitulah. Gitu. 700 meter persegian. Itu waktu itu, dan dari dana itulah kemudian kita membangun majelis taklim. Pas
plus musola, plus madrasah, ya plus lah pokoknya mas. Semua kegiatan menggunakan ruangan yang hanya seluas 5x7. Itu sebagai cikal bakal lahirnya Minhajul Thalibin hari ini gitu. Dimulai tahun 1994. 94 gitu. Kebetulan saya juga tahun 1997 kayaknya mulai, masih anak-anak Iya, ikut-ikut. ya, masih anak-anak. Ya mungkin usia masih belum usia belajar mungkin ya kan. Ikut-ikut. Baru Jadi anak bawah. Iya. Ya itu ya. Nah dari situ kemudian kegiatan pengajian itu semakin terus istiqomah lah bahasanya, konsisten dijalankan ba'da duhur dengan pengajar utamanya itu kami berdua, Kang Haji Mahfud ya kan, dengan saya sendiri pengajar utamanya, bergantian jadwalnya terus. Karena kemudian alhamdulillah mendapat respon yang luar biasa dari masyarakat Pungangan, bahkan luar Pungangan ya kan, sehingga dibagi menjadi 3 shift pengajian itu. Ada sip-sipan pada Iya, waktu itu ya. sip-sipan dipakai sip, kelas bahkan pakai klasikal sudah mulai, ada kelas Jurmia, ada kelas Imriti waktu itu. Yang padahal waktu awal dibukanya itu hanya kelas tahfidzul Quran juz amma gitu ya. Menghafal Al-Qur'an juz amma gitu. Nah, dari situ karena nyampe lebih kurang peserta belajarnya itu, ingat betul karena waktu itu kemudian dapat perhatian dari pemerintah, anak yang di usia SD dapat bantuan tambahan makanan. Jumlah siswa yang terekap waktu itu sebanyak 238 pada tahun tersebut. Itu anak-anak Pungangan, Pangkalan, Mayasuta, Dusun-dusun sekitar ya, ya. dusun-dusun sekitar Pungangan itu. Nah, kemudian karena ada waktu itu dari pemerintahan itu ada dianggap bahwa masyarakat Indonesia itu masih kurang memperoleh asupan gizi yang baik, gitu ya. Maka kemudian ada program bantuan tambahan makanan, itu program bantuan tambahan makan untuk makanan tambahan, ya kan, makanan ringan yang gizi cukup, ada susu, ada kacang hijau dan lain sebagainya. Alhamdulillah Nasir kebagian. Nah, ikut merasakan. Zaman Pak Nasir udah ikut merasakan. Nah, kemudian dengan kebijakan ayah anda kami, Bapak Mbah Haji Romli itu ya, dana itu kan turunnya sekaligus per triwulan, bahkan kadang per semester. Dari per anak itu kalau nggak salah 200 rupiah, apa 500 gitu ya. Itu karena untuk tambahan saja 200 pertama dapat, dikali 238 anak kali 3 bulan, hitung 200 perak itu 200 rupiah itu untuk per kali makan sehari 2 kali ya kan, berarti kali bulan kali 6 ya, 60 kali jumlah siswa, hitung-hitung itu duit sekali cair itu gede gitu kan, gede, wah ada gede nih duit. Sebelum 1998 uang segitu. Oh ya, udah masih bernilai. Karena memberikan makannya kan harian ya, nungtut kata orang Pungangan mah, nungtut ngereye. Iya. Tiap hari sementara uang datangnya sekaligus. Nah, uang yang datang sekaligus itu dimanfaatkan untuk memulai membuat ya struktur bangunan. Sementara makannya karena dari sana peruntukannya untuk makan, dialih tanggungkan ke ayahanda. Udah biar gaji bapak bulanan, gitu, buat ngasihnya, gitu, untuk ngasih bikin bubur kacang, bikin balap-balap telur, gitu kan sederhana itu, sederhana. Nah disitulah kemudian kami punya modal. Berkembang tahun 2000 persis ya kan, tahun 2000 persis di bulan Januari kalau nggak salah ya. Karena ngitung Januari itu kelahiran kakak kami ya, kakak tertua Kiai Mahfud, Januari 2020 di tahun 2000 tahun 2000 gitu, itu pertama kali membuat asrama.
Yang santri asrama putri, putri, oh iya. iya 2 lantai itu di belakang, ukuran 9 kali berapa ya? 9 kali 12 kalau nggak salah, 9 itu- kali 12. Kalau membicarakan santri di generasi-generasi awal, yang selain daripada masyarakat sekitar lah, dalam artian santri yang mukim, itu yang terjauh dari mana? Santri yang mukim di awal-awal ya, sebelum terjauh mungkin yang pertama kali dulu ya. Oh iya. Yang pertama kali mondok di sini itu saya masih ingat betul, itu namanya Tati Nur Hasanah apa Nur Hayati ya gitu ya. Tati namanya. Tati itu asalnya dari Gempol, Kerawang. Itu santri awal, perempuan. Ya kan. Situ. Generasi-generasi awal. Generasi awal, kemudian ada yang ngikut, ya kan. Itu sebelum Tati mukim di sini, itu sebenarnya ada dulu yang ngikut karena Kiai Haji Mahfud itu di masa mudanya pernah apa namanya touring lah, ya pernah melancong, cuma melancong musafir dari Jakarta ke Kalimantan, Sulawesi sampai perbatasan Sulawesi dakwah Sulawesi Malaysia Tawau. Ya di sana ceramah-ceramah di apa namanya di kapal-kapal di masjid, di kapal-kapal itu ceramah dibawa oleh salah satu santri yang dulu waktu itu kami terlewat ya, pulang dari Jakarta itu merantau di sana ngajar gitu kan. Tadi kembali ke sana itu di Jakarta waktu merantau itu tinggal di pesantren juga ngajar, dan ada santri yang sangat apa namanya mendambakan ya kan Kang Haji Mahfud sehingga ikut, dan sebelum ikut ke sini ngajak dulu silaturahmi ke orang tuanya yang ada di Kalimantan, yang ada di Sumatera, di Sulawesi seberang. Pulang dari sana tuh 2 orang santri itu ikut di sini, menetap di sini, nggak mau kembali ke Jakarta, mondok di Jakarta, tapi maunya ikut dengan gurunya di sini. Santri terjauh itu iya generasi awal-awal dari yang dari Kalimantan. Dari Kalimantan dan Sulawesi. Itu namanya siapa, Abdul Aziz dengan Lukmanul Hakim kalau nggak salah ya, masih ingat namanya ya, Abdul Aziz. Halo Abdul Aziz nih, di mana ini? Abdul Aziz dan Lukman Hakim ini di mana kau berada ini? Kalau beliau ini mendengarkan ini sangat bangga kayaknya. Ya mudah-mudahan nanti bisa membuka channel YouTube-nya. Ya ada kabar sih untuk Abdul Aziz, ada kabar terakhir itu katanya beliau menjadi PNS di SMA Negeri 1 di Balikpapan atau mana gitu ya, di daerah itu. Beliau alhamdulillah gitu kan menjadi dai juga gitu. Menjadi dai. Alumni generasi pertama. Alumni di angkatan pertama, generasi pertama. Gitu. Nah, itu untuk awal-awal juga berarti kan tidak lepas ya namanya lembaga pendidikan ya pesantren yang namanya tenaga pengajar. Itu gimana tenaga pengajar di angkatan awal di sini gitu kan? Itu dari apa namanya, dari mana saja yang aktif ngajar di sini itu? Dulu waktu di awal-awal berdiri ya Majelis Taklim, kami menamakannya Majelis Taklim Minhajul Thalibin. Dipopulerkan MT 2 MT. Iya MT Majelis Taklim yang pertama, yang kedua MT Minhajul Thalibin. Ya kan Minhajul Thalibin. Itu tentu di awal-awal masih berupa Majelis Taklim dengan bangunan ukuran 5x7, pengajarnya hanya berdua, yaitu saya sendiri dengan kakak saya Kiai Mahfud Romli. Nah di tahun 2000 kemudian membuat asrama karena adanya santri yang dari luar yang tidak memungkinkan untuk bolak-balik. Ya kan kalau awal-awal itu Majelis Taklim rata-rata santrinya adalah kalong, pulang pergi santri kalong atau tidak mukim. Santrinya tidak mukim. Maka di awal-awal berdiri tetap pengajarnya masih kami berdua. Kemudian ditambah dibantu orang tua kami ya kan untuk pengajaran Al-Qur'an. Untuk pengajaran Al-Qur'an yaitu Mbah Haji Romli dan Mbah Hajah Fatimah. Karena beliau juga seorang guru ya kan mengajar. Kemudian dalam perkembangannya
Kemudian di tahun 2003 kembali ya kan kami mendapatkan akses dana dari pemerintah ya kan, ini dari Kementerian Agama, sekarang dulu namanya Departemen Agama. Itu dapat bantuan imbal swadaya untuk pembuatan asrama ya, itu di tahun 2003. Di 2003 alhamdulillah bantuan untuk lokal yang ukuran 9 kali 8 ya kan, jumlah nominalnya waktu itu 30 juta itu dapat dimanfaatkan, kemudian dibuat bangunan ukuran 10 kali 15 2 lantai gitu kan. Nah disitulah mulai kemudian Majelis Taklim Minhajul Thalibin kemudian menjadi berubah nama atau metamorfosis menjadi Pondok Pesantren Minhajul Thalibin. Itu di tahun 2003. Nah, ini sangat penting ya kepada para yang giat menulis, ada yang bakat menulis. Ini sejarah Minhajul Thalibin juga kayaknya perlu Bang untuk dibukukan kayak gitu agar kemudian kita para generasi itu tidak lupa kan sejarah tersebut gitu kan, bisa diabadikan gitu. Sekilas untuk sejarah Minhajul Thalibin udah pernah saya tulis sendiri. Sudah ada ya. Ya bahkan kalau kita cari di Google juga sejarah Pondok Pesantren Minhajul Thalibin Subang, insya Allah akan didapatkan langsung muncul. Untuk sejarah Minhajul Thalibinnya. Para alumni ini contoh misalnya. Akses ya. Ini tadi yang coba saya juga share ke grup Yamin, itu ada toh ini yang kemudian mengambil data ya kan dari kami, itu diantaranya situs bernama Hujroh.com Indeks, itu menulis tentang Pondok Pesantren Minhajul Thalibin Patok Besi Subang, isinya sejarah Pondok Pesantren Minhajul Thalibin. Sudah ada di situ gitu, ya. Jadi sudah menjadi konsumsi umum lah ya. Bisa diakses oleh siapapun, termasuk alumni ini untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang sejarah itu ini. Untuk sejarah Minhajul Thalibinnya, tetapi hanya sekilas. Ya sekilas. Kalau saya sih lebih cocok menggunakan ya catatan perjalanan, belum sejarah. Belum. Betul. Nah itu ya. Itu tadi kita bicarakan sejarah tentang Minhajul Thalibin. Saya nih pengen nanya Bah tentang aktivitas Babah ini selain di pesantren itu aktif di mana gitu Bah? Aktif, maksudnya gimana? Aktif di mana? Aktif di organisasi. Organisasi ya. Selain ngurus nggak santri gitu kan? Selain ngurus santri, selain ngajar, ngurus ngaji, aktivitas lainnya bertani. Aktivitas lainnya bertani, ngurus tanah. Adapun urusan organisasi, dulu waktu di awal-awal kami merintis pesantren memang aktif di organisasi politik, yaitu di PKB. Di PKB. Organisasi lain ada ya memang yang mengajak, menawari terhadap saya sendiri, apalagi terhadap Kang Haji Mahfud ya kan, mengajak untuk aktif di NU misalnya. Bahkan ketika kami berkunjung ke PBNU di RMI misalnya, masa pertama kali ketumnya Bapak Akil Siraj, Kiai Haji Akil Siraj, itu ada teman yang mengajak setengah memaksa untuk masuk di PB di RMI. PBRMI. Iya, tapi karena kesibukan di sini ya kan yang butuh diurus dengan serius, kami lebih memilih untuk concern ngurus pesantren, pesantren. Dengan kayak tadi lah filosofinya, orang yang pengen ngurus NU atau nguras NU bisa jadi begitu, itu banyak berebut ya kan. Tapi kalau yang ingin ngurus Minhajul Thalibin, ya sedikit bisa jadi nggak ada yang mau
Siapa lagi kalau bukan kami pendirinya. Itu intinya begitu. Intinya begitu ya. Ingin membesarkan dulu Minhajul Thalibin. Kalau NU sudah besar, dengan sendirinya sudah banyak yang pada pengen bahkan berebut, ya kan, mengambil posisi strategis di NU. Kami insya Allah tetap Amaliyah NU, jadi grassroots NU. Secara basis ya. Ya, basis NU. Jadi anak jadi akar rumput NU lah. NU. Tinggal walaupun belum masuk di struktural. Ya, untuk struktural biarkan saja mereka yang memang punya kapasitas. Punya kapasitas di struktural, punya keinginan. Bapak sangat mempunyai kapasitas, Mbak. Ya saya yang bicara ini Kang Nasir ya, kalau yang bicaranya ketua PB mungkin akan beda maknanya, atau setidaknya PC lah yang ngomongnya begitu, akan beda ceritanya gitu. Ya, itu sekilas lah, Mbak. Itu mah guyon aja, guyon Banyol gitu. Kembali ke pesantren, Mbak.